Ia melepaskan batu di ketapel di udara, sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga angin itu membawa batu ke arah daki Jalut. Batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan padanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Setelah mengalahkan Jalut, Daud menikahi putri Talut dan menjadi seorang raja untuk kaum Bani Israel yang sangat dihormati. Saat Daud berusia 40 tahun, ia mendapat risalah kenabian serta Allah memberinya kitab Zabur dan menjadikannya sebagai salah satu Rasul Allah. Nabi Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud merupakan seorang yang sangat cemburu ketika ia berpergian. Seluruh rumah ia mengunci seluruh pintu agar tidak ada seorang lelaki pun yang dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud pergi, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud tersebut terheran-heran bagaimana orang ini bisa masuk pada rumahnya terkunci. Dia takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergoki ada seorang laki-laki ada di rumahnya. Tak berselang lama Nabi Daud pulang, sementara laki-laki itu tetap ada di keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir. Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud alaihissalam. Dia berkata, aku adalah orang yang tidak takut pada raja, tidak ada menghalangiku. Maka Nabi Daud mengenal ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, jadi kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah. Kemudian Nabi Daud diambil nyawanya dan beliau wafat, meninggal. Nabi Daud dimandikan, dikafani, dan disiapkan. Namun matahari menyinari dengan teriknya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud terpayungi, begitu pula para pengantar, sehingga matahari tidak sampai menyinari para pengantar. Akibatnya bumi menjadi gelap. Demikian penjelasan kisah Nabi Daud secara lengkap dari beliau lahir sampai wafat. Semoga kisah Nabi Daud alaihissalam dapat menginspirasi untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Sekian dan terima kasih.